Bayangkan ini, malam mendekati pukul 11.07 di sudut pasar Johar yang mulai sepi. Kuah gulai terakhir berpendar seperti emas di bawah lampu neon yang berdesis. Tez. Sementara sendok sayurku berhenti di udara. Dari ujung jalan sirene polisi menggema, mengiris kabut yang turun dari arah Kali Semarang. Mereka datang. Untukku, di bawah meja ada kardus yang belum sempat kurapikan, meneteskan cairan merah yang bukan. Aku menarik napas dan menatap kamera. Kalian percaya takdir bisa berbau rempah? Karena malam ini takdirku bau daun salam dan cengkih, pintu kayu berderit krek. Aku tak pernah berniat jadi legenda gelap kota lama. Tapi setiap rahasia cepat atau lambat akan panas di atas api. Halo sobat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Nadine. Orang-orang di pasar Johar memanggilku Mbak Nad, janda yang warung gulainya selalu ludes sebelum zuhur. Setiap subuh ketika azan pertama belum selesai mengalun, aku sudah mendorong gerobak kecil susu krem warna krim. Oleh-oleh dari almarhum suamiku Raka, melewati gang sempit dekat kota lama, melewati bangunan tua berambang tinggi, kaca berembun, dan cat yang mengelupas seperti sisik waktu. Di kejauhan, Lawang Sewu berdiri seperti penjaga yang menyimpan kisah-kisah yang tak ingin diingat. Rutinitasku mulai dari dapur rumah kontrakan di Kampung Melayu, tak jauh dari Simpang 5 bila naik ojek. Setiap jam 03.30 aku menyalakan kompor minyak. Klek, api biru menyala memantul pada belanga tembaga. Aku selalu memulai dengan menyangrai rempah, ketumbar, jintan, merica, dan sedikit adas, sampai aromanya menembus pori-pori tembok. Lalu bawang merah dan bawang putih, menangis di minyak panas bersama lengkuas, jahe, kunyit, dan serai. Kuah gulai bukan sekadar resep, ia adalah doa. Bila kalian cium, sebetulnya kalian sedang membaca harapanku yang menguap ke langit-langit. Semoga hari ini habis, semoga hari ini cukup. Di dinding dapur, jam bundar tua berjalan miring. Di bawahnya, kaleng susu kental tempatku menyelipkan uang receh. Raka dulu yang menempelkan jam itu. Biarpun miring, katanya sambil tertawa, waktu tetap berjalan, jangan takut. Suaranya masih bisa kuingat. Kadang terlalu jelas seperti ia berdiri di belakangku. Langkah kaki pelan. Tap, tap, tap. Kalian pernah kan merasa ada yang mengintip dari balik pintu setengah terbuka? Di rumahku, pintu belakang selalu berderit meski baru dioli. Krek. Suatu pagi aku mendengar derit itu, lalu bayangan tipis menyelinap di lantai. Aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Mungkin kucing, gumamku memaksa hati untuk tak merinding. Pukul 03.30, aku mendorong gerobak ke pasar Johar. Para pedagang sayur menyapa Bu Rosi dengan rambut dibundel. Pak Darto yang selalu membawa cabai rawit lebih banyak daripada yang orang butuhkan. Mereka menyukaimu kalau kamu konsisten. Dan gulai buatanku, kalian tahu sendiri. Kuahnya kental, minyaknya berkilau, taburan bawang goreng renyah, jeruk limau di sisi. Aku selalu menata daun kol di piring yang beruap dan menata daging. Lembut, kata pelanggan. Pukul 07 menamoda, polisi sering melintas. Pasar besar butuh pengawasan. Pencopet, pedagang nakal, apapun itu. Ada satu personel yang paling sering kulihat. Bribtu Arga. Kulitnya sawo matang, senyum seperlunya, dan tatapan yang teliti. Pagi Mbak Nat sapa Arga setiap lewat. Helm putih di tangan, sepatu hitamnya nyaris tak pernah kotor. Pagi Pak, jawabku. Aku tahu dia bukan sekadar sopan. Dia mengamati, entah apa. Hari itu hari pertama dari rangkaian hari yang membawa sirene ke hadapanku. Langit Semarang tampak lesu, kabut rendah menempel pada genteng pasar. Di kejauhan, kereta dari stasiun Tawang melintas, klaksonnya melengking, membawa orang-orang keluar masuk kota yang tak pernah benar-benar tidur. Aku mulai melayani pelanggan. Mas Bo, sopir truk ke Pelabuhan Tanjung Emas, memesan 2 porsi gulai dan lontong. Buat bekal, Mbak. Ini yang bikin ngantuk melek, katanya. Mbak Ara, mahasiswa yang ngekos dekat kota lama, minta bungkus tanpa lemak. Di sela-sela aku selalu menunduk ke panci, mengaduk, blub, blub.
Baik seperti sedang memutar waktu, tapi ada yang berubah. Sepagi itu aku merasa dia, Raka, berdiri di belakangku. Bukan sekadar ingatan. Udara yang menyentuh kuduku dingin dan berat, seperti seseorang yang baru keluar dari kamar mandi dan meneteskan air di lantai. Aku pulang, Nat. Suara itu berkata di kepalaku. Aku mengangkat kepala. Siapa? Maaf, Mbak. Mbak Ara menatap heran. Tadi bilang apa? Enggak, Mbak, maaf. Aku tersenyum. Tangan gemetar, sendok sayur tergelincir kering mengenai tepian belanga. Menjelang zuhur, Arga menghampiriku. Ramai seperti biasa, ya. Tatapannya menyisir meja, panci, dan kardus kosong di bawahnya. Alhamdulillah, kataku. Boleh lihat sebentar? Aku menahan napas sesaat. Silakan, Pak. Dia jongkok membuka kardus. Kosong, tentu saja. Kardus lain rapat terikat. Ini bumbu kering, Pak. Nggak sempat beresin. Arga tersenyum kecil, berdiri, tepuk pelan papan gerobak. Hati-hati, ya. Semarang lagi banyak orang aneh. Minggu ini ada laporan orang hilang. Jantungku seperti dikimpal. Orang hilang? Laki-laki. Reka Prasetyo, kenal? Dunia berhenti sepersekian detik, tapi wajahku harus tetap hangat. Suaraku harus tetap pulang. Namanya umum ya, Pak. Saya dulu punya suami namanya Raka, tapi dia sudah meninggal. Arga menatapku lama. Ikut berduka. Lalu ia pergi meninggalkan jejak sepatu yang terasa seperti cap di dadaku. Malam itu, di rumah, pintu belakang kembali berderit. Krek. Aku menutup gorden. Jam miring bertik. Tik, tik. Aku memandang meja dapur, talenan pisau rempah sisa. Di bawah meja ada kardus lain. Aku duduk di lantai, punggung menyandar pada lemari. Kenapa kamu kembali sekarang? Bisikku ke udara yang dingin, tak ada jawaban. Hanya gemericik seperti air entah dari mana. Keesokan harinya pasar Johar masih sama ramai. Tapi aku merasa diawasi dari semua arah. Mata-mata itu bukan hanya milik manusia. Burung-burung digenting memiringkan kepala seolah paham rahasiaku. Lampu neon yang suka berkedip seperti morse yang tak pernah bisa kubaca. Dan kuah yang mengental lebih cepat dari biasanya. Kalian tahu rasanya ketika beban pikiran bisa mempengaruhi kekentalan kuah? Aku tahu, gulai lagi, Mbak. 2 porsi, kolnya banyak. Pakai sambal hijau ya? Aku menaburkan bawang goreng. Tangan terasa berat tapi mulut terbiasa ramah. Di sela-sela itu Arga kembali lewat. Ia berdiri tak memesan apa-apa, hanya menatap antrian. Boleh tanya sesuatu? Katanya pelan, silakan. Suami Mbak, meninggalnya kapan? 2 tahun lalu, jawabku. Kecelakaan kecil. Di rumah. Maaf kalau menyinggung, tapi saya perlu catatan. Ada laporan dari tetangga soal pertengkaran beberapa hari sebelum. Meninggal, darahku berdesir. Banyak rumah tangga bertengkar, Pak. Mungkin salah dengar. Bisa jadi. Ia tersenyum, lalu menunjuk gerobak. Ini resep siapa? Raka, dia yang suka gulai. Lalu kenapa Mbak yang jual? Aku menelan ludah. Pertanyaan sederhana yang terasa seperti paku. Demak suka memasak untukku. Setelah dia nggak ada, aku merasa harus meneruskan. Untuk hidup, Arga mengangguk. Suara sepatu menggesek lantai, serak, serak. Ia tidak membeli apa-apa, tapi bertahan. Saya akan sering lewat. Bagus, Pak, biar aman. Bukan soal aman, soal kebenaran. Kalimat itu menempel pada tenggorokanku seperti ampas santan. Siang nyaris habis ketika Mbak Rosi membungkuk ke arahku. Nad, tadi pagi di sungai katanya ada plastik besar nyangkut. Isinya aneh-aneh, aku menoleh pelan. Aneh-aneh bagaimana? Katanya bau. Ada yang bilang, daging, aku tersenyum kaku. Pasar, banyak limbah. Mbak Rosi menatapku seperti hendak memelukku tapi takut. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang ya. Aku mengangguk memaksa pipi untuk naik. Malamnya aku mendengar ketukan di pintu depan. Tok, 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 siap. Tak ada jawaban. Hanya angin yang meraba gorden. Aku mendekat mengintip dari celah. Jalan sepi. Lampu jalan memantulkan kilap pada aspal basah. Tok, tok, tok. Lagi. Tapi sekarang dari pintu belakang. Aku berjalan ke dapur. Krek. Pintu berderit sendiri, meski terkunci. Aku menyentuh gagangnya, dingin. Nadine, suara itu lagi. Kau tidak akan bisa menutup pintu dariku. Aku memejamkan mata merapal hal-hal kecil. Daun salam, cengkih, kayu manis, kapulaga. Mantra dapur, pergi, kataku. Aku sudah. Suara langkah, tap, tap, tap. Dari arah ruang tamu kutelan takutku. Siapa? Bayangan melintas di dinding. Siluet laki-laki dengan bahu miring seperti Raka bila membawa galon air. Aku mengejar door.
Pintu depan terbuka setengah. Di teras tak ada siapa-siapa, hanya kardus kosong yang diletakkan rapi. Di atasnya selembar kertas kusut. Kau belum menghabiskan semuanya, tanganku gemetar. Kertas itu bau minyak dan serai. Bagaimana bisa? Esoknya Arga datang tak sendiri. Ada 2 polisi lain, Bribka Taufik dan Aibda Lilis, membawa map dan kamera kecil. Kami ingin melihat dapur Mbak, kata Arga datar. Kenapa? Rutinitas pemeriksaan kebersihan pedagang kuliner. Ada arahan dari dinas. Kami dampingi, kata Lilis. Suaranya terlalu lembut untuk berita buruk. Aku menimbang 1 detik yang terasa 1 tahun. Baik, selesai jualan saya pulang. Silakan ikuti. Dalam perjalanan pulang melewati kota lama, bangau melintas rendah di atas kanal. Airnya tenang tapi dalam. Batu-batu tua menyimpan suhu yang berbeda. Lebih dingin seperti menyimpan bekas tapak tak terlihat. Kami berjalan, 3 polisi di belakang. Seperti bayangan panjang yang menempel pada punggungku. Rumahku sederhana, dinding hijau pudar, pot sirih di jendela. Aku membuka pintu dapur. Krek. Bau rempah menampar udara. Belanga tembaga, talenan, pisau. Arga menelusuri segala permukaan dengan mata yang tak pernah berkedip. Boleh lihat tempat penyimpanan daging? Aku membuka kulkas. Plastik-plastik putih, sebagian beku. Ini daging dari pemasok, Pak. Saya beli di Pasar Dargo. Struknya? Tanya Taufik. Aku diam sebentar lalu mengambil kaleng susu kental dari bawah jam miring. Di dalamnya ada kwitansi kusam. Aku mengulurkannya. Ini. Arga melihat sebentar lalu menoleh ke kardus di bawah meja. Ini apa? Aku merasa lantai bergeser setengah sentimeter. Bumbu kering. Buka. Tanganku mengarah ke tali. Cekrek. Saat ku buka, hanya ada daun salam kering dan beberapa plastik kecil. Arga tidak tampak lega. Dia menepuk sisi kardus, mengetuk-ngetuk papan lantai. Tok, tok, tok. Apakah di sini ada ruang bawah? Pertanyaan itu menikam udara. Aku menelan ludah. Tidak ada, boleh saya cek? Dia berlutut menekan papan. Ada satu sisi yang suaranya sedikit hampa. Tok, 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 tok. Di bawahnya ada rongga, kata Arga. Dia menatapku. Kunci. Aku tertawa kecil, terlalu tinggi. Rumah kontrakan, Pak. Taufik melihat sekeliling, menemukan paku dan linggis kecil di dekat rak. Kami buka ya. Aku menahan napas. Silakan, Kirk. Papan terangkat, memperlihatkan rongga selebar koper. Gelap lembab. Arga menyorotkan senter. Di bawah sana ada plastik hitam dan kain yang sudah tidak lagi putih. Lilis menutup hidung. Ada bau, bisiknya. Aku memejam. Di kepalaku suara Raka tertawa tipis. Biarpun miring, waktu tetap berjalan. Arga menatapku. Mbak Nadine, kami minta izin membawa ini ke kantor. Aku mengangguk. Bagaimana lagi? Kalau aku menolak, apa yang kubela? Dan satu lagi, ujar Arga. Kami perlu Mbak ikut untuk dimintai keterangan. Aku kembali mengangguk, seperti boneka yang talinya ditarik. Sementara mereka menutup kembali papan, pintu belakang berderit sendiri. Krek. Lilis menoleh cepat. Angin, jawabku, terlalu cepat. Di kantor polsek dekat Pasar Johar, ruangan Arga dingin oleh AC yang terlalu semangat. Di dinding, kalender pariwisata Semarang. Fotonya kota lama malam hari, lampu jalan seperti lentera. Di meja, recorder suara berkedip merah. Arga duduk di depanku, Taufik di sampingnya. Lilis berdiri sambil menulis. Baik Mbak Nadine, mulai Arga. Kami cuma ingin tahu sejarah singkat rumah tangga Mbak. Tadi Mbak bilang suami meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kecil. Bisa diceritakan? Aku menatap jarum jam yang bergerak lambat. Kami bertengkar malam itu. Raka pulang larut, bawa alkohol. Dia memukul Mbak? Tidak. Kami saling teriak. Panci jatuh. Dia terpeleset. Kepalanya terbentur meja. Suaraku hampir tidak punya napas. Aku panik. Waktu itu, aku sendirian. Kenapa tidak melapor? Aku menatap meja. Ada noda teh berbentuk pulau kecil. Aku takut. Di pasar janda dianggap setengah mata. Aku butuh bertahan. Bertahan dengan menjual gulai. Arga mengangkat alis. Aku mengangguk. Itu satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Lalu, mayat suami Mbak. Suara Lilis lirih. Aku menggeleng. Aku kuburkan. Di mana? Aku menggigit bibir, darah terasa besi. Di bawah lantai. Aku tak punya uang untuk pemakaman. Arga menyandarkan punggung, menatapku lama. Berarti yang kami ambil dari rongga tadi, sisa-sisa. Potongku cepat. Bukan apa yang kalian pikir. Apa yang kami pikir, Mbak? Taufik menyilangkan tangan. Aku tak menjawab.
Meski suaraku tak berbunyi, ruangan seperti penuh dengan dengung, seperti lebah di dalam kaleng. Psst, psst. Kalian pernah merasakan ketenangan yang begitu keras suaranya? Arga mematikan recorder sejenak. Mbak, saya akan jujur, ada laporan soal rasa gulai, Mbak. Katanya terlalu lembut untuk daging kambing pasar. Ada pula tulang kecil yang, maaf, tak seperti kambing. Seluruh tubuhku terasa kosong. Itu tuduhan. Betul, baru dugaan. Karena itu kami butuh uji laboratorium. Aku menatap Arga. Matanya tak memakanku. Ia hanya ingin diam sampai kebenaran datang mendekat. Ambil saja, periksa, aku tak akan lari. Kenapa? Karena kalau aku lari berarti aku mengakui semua yang bahkan belum aku pahami. Belum Mbak pahami. Aku menghela napas. Ada malam-malam ketika aku bangun, dan di panci sudah ada daging yang tak kuingat kapan ku beli. Ada pagi-pagi ketika kardus muncul di teras dengan catatan kau belum menghabiskan semuanya. Aku mungkin gila, Pak. Atau ada seseorang yang ingin membuatku tampak seperti monster. Taufik mencondongkan badan. Ada yang punya akses ke rumah, Mbak? Dulu, tetangga yang sering membantu Mas Dion. Dia tukang kayu yang memperbaiki lantai saat bocor. Dia yang memberi ide bikin rongga untuk menyimpan barang dari pencuri. Tapi dia pindah setahun lalu. Arga mencatat nama Dion. Ada yang lain? Aku menggeleng. Ketika percakapan itu menggantung, telepon berdering. Taufik mengangkat, mendengarkan, lalu menatap Arga. Hasil awal dari TKP rumah. Di bawah lantai, selain kain dan plastik, ada kartu identitas Raka Prasetyo dan... Ini yang aneh, potongan cincin kawin yang seperti terpotong halus. Arga mengangguk. Simbolik sekali. Dia menoleh padaku. Mbak Nad, kami perlu memperluas pemeriksaan. Warung rumah jalur pemasok daging. Ini bukan hanya tentang kematian, tapi mungkin tentang pengaburan jejak. Sore menjelang malam ketika kami kembali ke Pasar Johar, polisi membentangkan garis polisi tipis di sekeliling gerobakku. Orang-orang berkerumun. Bisik-bisik tumbuh seperti jamur. Mbak Nad, kenapa? Katanya ada yang... gosip. Aku berdiri di luar garis memeluk diriku sendiri. Matahari tenggelam cepat. Lampu-lampu toko menyala satu-satu. Neon di atas gerobak berbunyi tz, lagi seperti kemarin. Arga membungkuk ke panci, mengambil sedikit kuah dengan sendok sekali pakai, memasukkannya ke wadah kecil. Ini untuk lab, katanya. Aku mengangguk. Di mataku, kuah itu terlihat emas dan hangat. Bagian paling manusiawi dari hari-hari terakhirku. Tiba-tiba, dari ujung gang, seorang laki-laki berjaket hitam dan helm setengah wajah melambat. Sepeda motornya menderu rendah, Dia berhenti hanya beberapa meter menatapku. Arga ikut menoleh. Kenal, bisik Arga, aku mengerutkan kening. Di bawah helm sepasang mata tampak terlalu familiar. Laki-laki itu mengangkat kardus dari jok belakangnya, meletakkannya di tanah, lalu tancap gas. Brum, pergi secepat datangnya. Arga memberi isyarat pada Lilis. Ambil. Lilis mendekat mengenakan sarung tangan, membuka kardus pelan. Di dalamnya bungkus-bungkus plastik bening yang berembun, diikat rapat. Ada secari kertas kecil. Resepnya belum lengkap. Orang-orang menahan napas. Bau yang selama ini kuanggap bagian dari pasar minggir dan mengiris hidung. Logam, asam, rempah. Arga menutup kardus, memberi komando pada petugas lain untuk mengamankan barang bukti. Dia menoleh padaku. Ini penjebakan atau pengakuan? Kita lihat nanti. Malam lebih tebal ketika kami menuju jalur Kali Semarang. Ada kabar paket serupa kerap ditemukan menyangkut di tepian. Petugas menyisir dengan senter. Sek, sek. Suara semak digeser kaki. Angin membawa embun yang menempel di helai rambutku. Di sini, teriak seorang petugas. Kami mendekat. Di antara akar-akar pohon ada kain kotor dan plastik. Arga berjongkok, senter di satu tangan. Taufik mengeluarkan pinset. Mereka bekerja dalam diam. Hening bisa jadi suara paling keras, kalian tahu? Ketika bungkusan itu terangkat, selembar kertas minyak terjatuh ke tanah. Sisi tepinya sobek rapi. Arga mengambilnya. Ada tulisan tangan yang tak asing. Terlalu rapi untuk laki-laki biasa, tulisan Raka. Kuah akan mengingat. Aku mundur setapak. Kepala berdengung. Itu tulisan suamiku. Arga menoleh. Kau yakin? Aku menyalin daftar belanja dari tulisannya bertahun-tahun. Aku kenal huruf-huruf itu. Arga menyodorkan kertas sejengkal dariku, tak membiarkan tanganku menyentuh. Kalau begitu ada dua kemungkinan. Seseorang meniru tulisan Raka atau Raka masih hidup. Aku memotong, suara pecah.
Arga menatapku singkat lalu menggenggam kertas itu lebih erat. Atau seseorang yang sangat mengenal Raka bermain di balik semua ini. Kami kembali ke rumahku untuk pemeriksaan lanjutan. Kali ini Arga memperhatikan jam miring di dinding. Kenapa tidak dibetulkan? Aku menatap jam itu, hadiah kecil, canda yang berubah jadi lambang. Supaya aku ingat waktu jarang adil. Arga mendekat menekan ujung bawah jam agar tegak lurus. Jarum detik tiba-tiba terhenti. Ruangan hening. Listriknya tetap nyala, gumam Taufik. Kenapa jamnya mati? Arga menepuk pelan casing jam. Tik, tik. Jarum jalan lagi. Aku tertawa pendek, gugup. Dan lalu dari balik jam, sesuatu jatuh. Sebuah foto kecil yang terselip di belakang. Lilis memungutnya. Foto itu menampilkan aku dan Raka di depan gerobak yang baru dicat. Di belakang kami, Dion, tetangga tukang kayu, mengacungkan jempol. Di sudut foto ada coretan pena. Ruang bawah untuk rempah dan rahasia. Arga memicingkan mata. Dion yang menulis? Ya. Dan dia tahu rongga itu dari awal. Aku menelan udara yang sensasinya tajam di tenggorokan. Dia yang menyarankan, katanya biar aman dari maling. Arga mengangguk lambat menukar pandang dengan Taufik. Kita cari Dion. Di saat yang sama, pintu belakang yang dari tadi tertutup bergerak sendiri. Krek. Kami semua menoleh. Angin? Tak ada angin di ruangan. Lilis meraih gagang membukanya lebar. Gelap halaman belakang seperti sumur tanpa dasar. Di ambang pintu ada tapak kaki lembab mengarah masuk, bukan keluar. Tapak itu besar, lelaki berjejala tanah liat hitam khas tepian Kali Semarang. Jejaknya berakhir di depan belanga. Taufik menyalakan senter ke tanah. Jejak baru. Arga memandangi belanga lalu menoleh padaku. Siapa yang terakhir masuk dapur sebelum kami? Aku menggeleng. Tidak ada. Arga mendekat ke belanga mengangkat tutup perlahan. Asap tipis menyembul, membawa wangi kapulaga dan bawang. Tapi di balik wangi itu ada nada lain. Logam yang samar bekas hujan di besi tua. Apakah kau memasak malam ini? Tanya Arga, aku menggeleng lagi lebih pelan. Tidak, kalau begitu. Arga menatap uap yang naik dan berputar seperti huruf-huruf yang ingin merangkai kalimat. Siapa yang menyalakan api? Ceklek. Lampu dapur berkedip lalu redup sepersekian detik. Tik! Tik, tik, jarum jam bergerak melawan arah satu kali. Aku melihatnya jelas sebelum kembali normal. Lilis mengusap lengannya yang merinding, Pak. Suara Lilis hampir berbisik. Saya merasa kita tak sendirian. Arga menutup kembali belanga. Kita sudahi dulu malam ini. Lalu bagaimana dengan gerobak? The Seagull. Besok pagi kami bawa Mbak untuk melihat pemasok di Pasar Dargo. Kita cocokkan catatan. Kita juga akan menyisir CCTV di Kota Lama dan jalur Kali Semarang. Dan satu lagi, dia menatapku lama. Kalau ada sesuatu yang Mbak belum ceritakan, besok tolong katakan. Aku mengangguk meski aku sendiri tak yakin rahasia mana yang belum kubuka. Mereka pamit. Garis polisi di gerobak berpendar kuning pucat di bawah lampu jalan. Aku sendirian di dapur. Jam dinding berdetak, sudah tegak lurus. Tik, tik. Tik aku menyentuh belanga, masih hangat. Aku tak pernah penakut, tapi malam itu, suara langkah pelan terdengar dari ruang tamu. Tap, tap, lalu berhenti di ambang pintu dapur. Raka? Tanyaku entah pada siapa, sunyi menjawab. Hanya tetesan air dari keran yang lupa kututup. Tik, tik. Aku menoleh ke arah pintu belakang. Di lantai, di ujung jejak kaki ada sesuatu yang tadi belum ada. Cincin kawin. Kulitku merinding. Cincin itu terpotong halus sama seperti yang ditemukan polisi. Di dalam cincin tergores kalimat kecil, kuah akan mengingat. Aku menyeret kursi, duduk. Baik, kataku pada udara, pada rempah, pada gelap yang menempel pada dinding. Kalau kau ingin aku ingat, aku akan ingat. Tapi siapa yang memasak malam ini? Kau Dion? Atau aku dalam versi yang tak kuingat? Pertanyaan menggantung, seperti sendok sayur yang tak jadi menetes. Di kejauhan, sirene kembali meraung, lebih dekat daripada semestinya. Wuk, wuk. Ponselku bergetar, pesan masuk dari nomor tak dikenal. Besok kau akan tahu bahan yang paling membuat gulai terasa seperti rumah. Layar ponsel menyala, lalu padam. Dapur kembali gelap. Hanya jam miring yang kini tegak dan belanga yang menahan uap seperti napas seseorang yang bersembunyi. Pagi itu, matahari Semarang belum sepenuhnya berani menembus kabut tipis yang menggantung di atas genteng Pasar Johar. Aku berdiri di depan gerobakku yang masih dipasangi garis polisi. Cat krimnya tampak lebih pucat, seperti teman lama yang mendadak menutup diri. Arga datang dengan langkah mantap.
ditemani Lilis dan Taufik. Di belakang mereka, dua petugas membawa boks pendingin untuk sampel ke laboratorium. Pagi, Mbak Nadine sapa Arga singkat. Tatapannya bergerak cepat, gerobak orang-orang yang menonton dari kejauhan dan wajahku. Kita ke Pasar Dargo. Kita cek pemasok daging yang tercatat di kwitansi. Aku mengangguk. Boleh, aku menutup jendela rumah dulu? Tadi terbuka. Lilis, kata Arga, temani. Kami berjalan menyusuri lorong-lorong pasar yang baru bangun. Bau sayur basah, kain goni, dan amis ikan bercampur di udara. Langkah-langkah kami terdengar berirama. Tap-tap-tap diselingi gesekan sandal para pedagang yang menarik terpal. Di sudut, lampu neon masih berdengung. Tst, seolah belum siap melepas malam. Di Pasar Dargo, penjual daging mulai menata dagangannya. Potongan kambing, sapi, dan ayam berjejer. Keperakan di atas meja baja. Arga menunjukkan kwitansi kusam dari kaleng susu kental di rumah. Pak Bu, kami mau cocokan. Benar ada transaksi atas nama Nadine. Seorang lelaki paruh baya bermuka tegas, yang dipanggil orang-orang sebagai Pak Jo, mengambil kwitansi itu, menyipitkan mata. Cap saya, ya. Tapi tanggalnya, kok tak sama dengan yang saya ingat. Dia melihatku sebentar. Mbak Nat biasanya belinya rutin, tapi 2 bulan ini kadang-kadang hilang. Siapa yang belanja kalau bukan saya? Tanyaku, nadaku lebih tajam dari yang kuinginkan. Pak Jo menggaruk alis. Ada laki-laki muda, bilangnya disuruh Mbak. Dia bilang Mbak lagi sakit, jadi titip. Bayarnya cash. Saya percaya saja. Soalnya sebut resep Mbak lumayan hafal. Minta tulang kaki, bagian dada, lemak tipis. Ada catatan kecil juga. Semua harus empuk. Lilis menoleh seketika. Laki-laki muda? Tingginya 10 sentian lebih tinggi dari saya. Pipi agak tirus. Pakai topi atau helm setengah wajah. Aku merasakan punggungku menegang. Dion, gumamku tanpa sadar. Arga mencatat. Bapak masih simpan rekaman CCTV pintu pasar? Pintu luar ada. Tapi di kios saya nggak pasang. Kami butuh, ujar Arga. Sambil menunggu petugas membawa rekaman, Lilis melihat sekeliling meja daging, memperhatikan pisau, timbangan, dan papan potong. Pak, katanya lembut, kapan terakhir laki-laki itu datang? 3 hari lalu, jawab Pak Jo berusaha mengingat. Dia bilang, Mbak Nat bakal bikin banyak, mau ada acara. Saya pikir ya pesta keluarga atau apa. Ada pesan lain? Tanya Arga. Pak Jo menatapku lebih lama. Dia sempat bilang, gulai Mbak selalu bikin orang betah pulang. Senyumnya meredup. Saya kira pujian. Apa salah? Tidak ada yang salah, Pak, kataku, suaraku pecah halus. Hanya saja. Kalimat itu seperti kalimat yang suami saya suka ucapkan. Kami bergerak ke ruang kecil milik pengelola pasar. Di sana petugas menayangkan rekaman CCTV pintu masuk. Kerumunan orang, truk, motor parkir sejenak, helm-helm yang seragam. Lalu di menit ke-17 rekaman pagi 3 hari lalu, terlihat seorang lelaki berjaket hitam dan helm setengah wajah, mata yang familiar itu, membawa kardus keluar, menaruhnya di motor. Gerakannya cepat, mantap. Saat ia menoleh sedikit ke kamera, rahangku otomatis mengeras. Freeze, perintah Arga. Video berhenti. Zoom sedikit. Gambar meledak jadi piksel, tapi cukup untuk melihat garis miring di pipi. Bekas luka kecil yang terlalu kukenal. Dion mendapat bekas itu saat mengikis sisa cat gerobak 2 tahun lalu. Raka tertawa meneleponnya prajurit gerobak. Dion, kataku mantap. Dia. Arga tidak berkata-kata, tapi pensil di jarinya mengetuk meja. Tok, 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 tik, tik, tik. Jam dinding terasa mendadak lebih nyaring. Kami cari alamat terakhirnya. Sore itu kami meluncur ke rumah kontrakan tua di pinggiran kampung Tambak Lorok, yang menurut data masih tertera atas nama Dion. Bau asin laut menempel pada napas angin. Bendera jemuran berkibar seperti pertanda. Rumah kayu itu berderit saat kami mengetuk. Assalamualaikum, panggil Lilis, tak ada jawaban. Arga mencoba gagang pintu, terkunci. Taufik memutar, menengok ke belakang. Pak, jendela. Kami memutar melewati celah sempit. Jendela kaca pecah setengah, kain tirai setengah terkoyak. Arga menyentir ke dalam. Ruang tamu kosong, hanya karpet tipis, kipas angin berdebu, dan 1 meja lipat. Di sudut papan kayu menumpuk. Masuk lewat jendela? Tanya Taufik. Arga mengangguk. Kami menyelinap. Lantai serasa memprotes setiap langkah. Kriet, kriet. Bau kayu tua bercampur sesuatu yang menyengat. Lem, oli, dan rempah. Aku mengenali jejaknya. Jintan, kapulaga. Kenapa ada aroma dapur di sini? Di meja lipat ada buku catatan ukuran saku.
Lilis membuka pelan memakai sarung tangan. Halaman pertama penuh coretan, ukuran papan, catatan belanja paku, harga linggis. Halaman berikutnya membuatku menahan napas. Kuah akan mengingat ditulis berulang-ulang, ukuran huruf berubah-ubah, seperti orang yang menghafal mantra. Obsesif, gumam Arga. Ia menyuruh Taufik memotret setiap halaman. Di kamar belakang, kami menemukan kardus-kardus lain, kosong, tapi bekasnya jelas daging pernah menyentuh. Di atas kardus teratas ada kertas minyak bergaris, tulisan tangan rapi. Ruang bawah untuk rempah dan rahasia. Aku mendengar suara Raka dari jauh di belakang kepalaku, suara yang kini seperti gema di gua. Rahasia adalah bumbu, tanpanya sup adalah air. Ada jejak di sini, seru Taufik dari dekat lemari. Ia menunjuk lantai, ke arah pintu kecil yang setengah tertutup. Rongga lagi. Arga berlutut menyalakan senter, kelam, Lilis menyalakan kamera. Kami membuka pintu kecil itu. Angin lembab mengembus seperti napas sesuatu yang bersembunyi. Di dalam, bukan daging yang kami temukan, melainkan koleksi yang lebih halus tapi sama mengganggunya. Foto-foto. Foto aku mendorong gerobak di pagi hari. Foto Arga memperhatikan panci. Foto teras rumahku. Malam-malam ketika aku mengira mendengar ketukan, di beberapa foto ada bulir-bulir rempah, ketumbar, cengkeh ditaburkan di sudut gambar, seperti bingkai tipis. Dia mengawasi, suaraku mengecil. Arga mengambil salah satu foto. Posku dari samping sedang menutup belanga. Di sudut bawah ada tulisan spidol, empuk. Ia menoleh padaku. Kau yakin tidak pernah bertemu Dion setelah dia pindah? Setahun belakangan ini, tidak. Sebelumnya sesekali. Aku menelan ludah. Dia pernah mendatangiku bilang, kalau kau butuh apapun panggil. Aku ingat betul cara Raka memperlakukan rempah, lembut. Aku kira basa-basi. Arga menutup kotak foto. Kita minta tim forensik ambil semua ini. Saat kami keluar, tetangga berkerumun. Seorang ibu tua dengan tangan penuh deterjen menatap Bu Iba. Dion anak baik, Mbak. Tapi beberapa bulan ini, pulangnya suka tengah malam. Katanya kerja lembur di gudang. Gudang? Arga mendekat. Di mana? Di belakang Lawang Sewu ada bangunan kosong dulu gudang arsip. Katanya bantu-bantu bersih-bersih. Arga mengucap terima kasih singkat. Kami segera bergerak. Senja menggelap di sekitar Lawang Sewu. Lampu jalan meneteskan warna kuning yang membuat bayangan-bayangan terasa lebih tebal. Gedung itu berdiri megah. Jendelanya seperti mata yang sudah terlalu lama tidak tidur. Di belakangnya, gudang kecil dengan pintu besi terbuka sedikit. Pelan, kata Arga. Taufik kiri. Lilis dengan saya dan Nadine. Kami memasuki gudang. Bau kertas tua dan jamur memukul hidung. Lantai dipenuhi debu tebal. Di tengah, ada meja kerja dengan lampu duduk kecil. Lampu itu menyala. Klik entah karena sensor atau karena seseorang baru saja di sini. Di atas meja ada panci kecil, kompor portabel, dan wadah rempah. Dia memasak di sini? Tanyaku setengah tak percaya. Tampaknya jawab Arga datar. Ada catatan menempel pada dinding. Sketsa jalur dari rumahku ke pasar, dari pasar ke kali, dari kali ke gudang ini. Garis yang dihubungkan panah. Di sudut dinding ada kalimat, semua rasa kembali ke rumah. Suara langkah kecil terdengar di belakang. Tap, tap, kami menoleh serentak. Seekor kucing kurus melintas, menggesek kaleng kosong. Kring, jantungku turun sedikit. Taufik menghela napas pendek, setengah kesal. Arga menelusuri meja. Di laci, ia menemukan cincin kawin lain, bentuknya utuh, dengan goresan kalimat yang sama. Ini milik siapa? Ia memandangku, cincin kami. Hanya sepasang, kataku. Itu, suaraku terputus, duplikasi, simbol? Gumam Lilis. Seperti seseorang ingin meniru menyusun panggung. Arga mengangguk. Dion memerangkap kita dalam dramaturgi yang dia tulis sendiri. Suara motor mendengung dari kejauhan. Kami semua menegang. Arga memberi isyarat. Lampu meja dipadamkan. Kami bersembunyi di balik rak. Pintu besi berderit, krek. Lalu sosok itu masuk, jaket hitam, helm setengah wajah. Dia membawa kardus. Napasku menahan seperti belanga yang menunggu mendidih. Dia meletakkan kardus di meja, menghela napas lalu membuka helm. Wajahnya muncul, Dion, pipi tirus bekas luka miring. Ia menatap kardus seperti menatap bayi. Empok ya empok, gumamnya. Suaranya datar, seperti orang yang menirukan orang lain. Kuah akan mengingat. Arga melangkah keluar, pistol di tangan. Dion, letakkan tangan di atas kepala. Dion mematung. Mata kami beradu. Matanya bukan mata orang marah, juga bukan mata orang ketakutan.
Itu mata seseorang yang yakin menjadi kurator sebuah pameran rahasia. Ia tersenyum kecil. Akhirnya kalian datang tepat waktu. Aku tak mau kuahnya dingin. Tangan kanan terangkat, tangan kiri masih menyentuh kardus. Pelan Pak, ini bahan mahal. Lilis mendekat bergerak menyamping. Bahan apa? Dion menatapku dengan tatapan aneh. Ada sayang yang tak sehat di situ. Bahan untuk membuat Nadine pulang. Ia sudah terlalu lama sendirian. Arga menahan amarahnya. Buka kardusnya dengan 2 jari. Perlahan Dion menuruti. Lipatan kardus terbuka. Di dalamnya paket-paket plastik berembun. Tapi kali ini ada yang berbeda. Di antara paket, seikat tulang bulat kecil yang familiar karena tidak familiar. Bukan kambing, bukan sapi. Rasanya udara di gudang menyusut setengah. Ambil, perintah Arga pada Lilis. Sarung tangan dipakai, plastik diangkat. Lilis mengerutkan kening lalu menutup mulut. Dion, kata Arga pelan, dari mana kau dapat ini? Dion memiringkan kepala. Kalian tak akan percaya kalau aku bilang dari rumah. Rumah siapa? Dion menatapku lagi. Rumah kita. Aku merasakan lututku hampir kehilangan tenaga. Kenapa kau lakukan ini? Dion menghela napas. Seolah bosan pada pertanyaan yang terlalu manusia. Nadine, kau tahu gula yang paling enak adalah gula yang sanggup membuat orang betah pulang. Raka tahu itu. Ia mengajarku. Kalian bertengkar malam itu? Peleset kau panik. Kau kuburkan. Tapi rasa-rasa tak bisa dikubur. Dia menunjuk dadanya. Rasa tinggal di sini. Aku yang menyelamatkan resepnya. Dengan mencuri, suaraku bergetar. Oh, dengan menakut-nakuti mengirim kardus menulis catatan. Aku tak mencuri. Aku mengembalikan. Kau yang pergi, Nadine. Kau menolak makan rasa yang kau masak sendiri. Arga mengangkat tangan. Cukup. Dion, kau ikut kami sekarang. Taufik mendekat, borgol di tangan. Dion mengangkat kedua tangannya sedikit lebih tinggi. Boleh aku tinggalkan satu kalimat terakhir? Tanpa menunggu jawaban, ia menoleh padaku. Jika kuah mengingat, maka kota pun mengingat. Kau tinggal di kota yang dindingnya penuh telinga, jendelanya penuh mata. Nadine, jangan abaikan suara-suaranya. Taufik meraih pergelangan Dion. Dalam sepersekian detik, Dion menendang kaki meja. Bruk, lampu meja kembali menyala terlalu terang. Dia melontarkan kardus ke arah kami. Arga bergerak menahan. Lilis menjerit pendek, aku refleks mundur. Dion berlari ke pintu samping, kedebuk. Pintu terbanting, kejar! Arga melesat. Lorong belakang sempit, kaki memukul lantai, duk-duk, napas tersengal. Suara motor menyala, ngeng. Dion melongkat, ban meraung. Taufik hampir sempat meraih jaketnya. Hanya sempat mendapat sisa benang yang terlepas. Motor meluncur ke jalan, menelan jarak. Arga mengumpat pelan. Platnya? Disamarkan, jawab Taufik. Kita minta rekaman CCTV jalan. Kami kembali ke gudang, jantung masih seperti belanga yang mendidih. Lilis sudah menutup kardus, menempel segel bukti. Tangannya gemetar tapi matanya fokus. Pak, ini harus segera ke lab. Arga mengangguk. Antar sekarang. Aku berdiri sendirian menatap meja. Di tepi meja ada secarik kertas tergencet kaki lampu. Aku mengambilnya. Tulisan yang rapi anggun. Tulisan Raka. Hanya satu kalimat. Jangan biarkan siapapun menulis ulang rasamu. Arga. Panggilku pelan. Ini tulisan Raka. Arga menatap kertas itu lama, matanya tak berkedip. Atau seseorang yang sangat ahli meniru. Dion jelas tahu terlalu banyak.